Ya betul, ketika kita menyusun undang-undang sistem jaminan sosial yang keluar tahun 2004, undang-undang 13 tahun 2003 yang bisa menjadi celaka 13 itu sudah keluar duluan. Yang ketika itu oleh Menteri Tenaga Kerja Yakob Noya ingin melindungi seluruh pekerja kalau kena PHK atau berhenti bekerja karena usianya sudah tua, tidak mampu lagi bekerja, dapat uang. Karena sebelumnya banyak pengusaha tidak memberikan jaminan kepada pekerja. Di PHK ya begitu saja. Kalau udah usia pensiun ya berhenti, kamu nggak bisa kerja lagi. Nah, itu terjadi tahun 2003. Sistem ini tidak sustainable, tidak bisa berkepanjangan karena perusahaan tidak selalu punya uang untuk memberikan pesangon. Nah, jaminan pensiun direncanakan menjadi substitusi pengganti undang-undang ini. Ketika jaminan pensiun yang bulanan sudah ada, tidak usah khawatir pekerja yang nanti masuk usia pensiun nggak dapat uang pesangon pensiunan karena sudah ada jaminan pensiunnya. Begitu juga yang pesangon sekarang kalau kena PHK sementara, dia masih akan bekerja lagi, harusnya dikembangkan namanya jaminan penanggulangan PHK. Kalau di negara maju disebut unemployment insurance. Nah ini yang kita harus revisi Undang-Undang 13-nya. Ya, bukan jaminan pensiunnya yang nggak perlu, karena jaminan pesangon di Undang-Undang 13 tidak menjamin seluruh pekerja akan mendapatkan. Karena perusahaan tidak selalu punya uang untuk itu. Sedangkan jaminan pensiun lebih menjamin masa depan kita. Ya sekarang memang uang pensiun yang disusun untuk jaminan pensiun ketenagakerjaan swasta masih terlalu kecil. Yaitu berkisar antara 300 sampai 600 ribu. Ini tahap awal. Ke depan kita akan naikkan. Ya. Prinsip dana pensiun publik adalah menjamin bahwa setiap orang yang tidak lagi mampu bekerja menghasilkan uang dapat income bulanan yang cukup memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang bukan kesehatan lebih bisa diprediksi, bisa dihitung. Berapa sih kebutuhan kita makan, beli pakaian minimum 2 setel 1 tahun, bisa sewa rumah yang tidak bikin kehujanan atau kepanasan. Kira-kira mungkin kalau sekarang 300 ribu sebulan masih kurang, tetapi nanti kita akan naikkan. Kenapa sekarang masih kecil? Karena memang diperhitungkan pendapatan pekerja kita belum cukup besar, sehingga kalau dipotong iurannya sekarang dipotong cuma 3% untuk iuran jaminan pensiun, nanti tidak cukup untuk yang lain. Nah, ketika penghasilan semakin tinggi karena ekonomi kita tumbuh 5% lebih setahun, UMR selalu naik, maka yang kita iur untuk jaminan pensiun akan semakin banyak. Dan besaran iurannya nanti akan semakin besar. Ya, harapannya memang tidak memenuhi besaran pensiun seperti di negara maju yang kalau pensiun bisa ke Bali, hidup di Bali lebih murah daripada di negara majunya. Ya one day kita akan sampai juga, tapi paling tidak memenuhi kebutuhan dasar yang layak.